dalam serial khotbah mengenai Natal. Jesus reasons for the season. Yesus alasan dari kita merayakan Natal. Bagian yang ke-8 atau penutup saya beri judul Why is Jesus the reasons for the season? Mengapa Yesus yang menjadi alasan kita merayakan Natal? Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Injil Markus 10 ayatnya yang ke-45. Markus 10 45. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sebelum kita baca bersama-sama, tengok kiri kanan saudara. Kalau dia nggak pakai masker, bilang maskernya dipakai mbaknya, Mas Yu, Mbak Yu, semuanya saudara ya. Bilang mereka pakai masker, jaga jarak protokol 3M, saudara ya. Masker, tangan, jaga jarak. Oh, mencuci tangan, menjaga jarak. Markus 10 ayat yang ke-45, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Natal adalah berita tentang kedatangan anak manusia ke dunia. Natal adalah berita tentang Tuhan Yesus datang dalam wujud rupa manusia. Natal adalah bukti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya saudara, merayakan Natal tanpa Kristus adalah bukan Natalan. Merayakan Natal tanpa pemahaman tentang mengapa Yesus datang ke dunia bukan Natalan. Karena merayakan Natal harus kita kembalikan kepada namanya Kristus. Katakan amin. Saya sampai hari ini masih suka menerima jemaat, Pak Pendeta, Merry Xmas. Saya bilang, Bu, bukan X, Bu, tapi Christmas. Tapi Pak Pendeta, ada begini. Jangan pernah hilangkan nama Yesus dalam kehidupan saudara. Karena ketika nanti saudara dan saya sampai ke surga, penghakiman akhir, saudara akan ditanya, siapa yang mempercayai? Saudara nggak mungkin bilang X. Ya kan saudara? Karena nggak pantas Pak, menyingkat nama papa saya aja nggak pantas. Nama papa saya Edi Simanjuta. Jangan ledekin, awas. Pak Edi. Nah, jangan. Nggak mungkin saya bilang Mister atau Selam atau titik doang. Nggak mungkin. Penghormatan. Jadi kalau saudara hari ini mau ucapkan selamat Natal, jangan lagi Merry Xmas. Di mall kayak begitu terserah. Orang-orang hidup terserah, tapi kita kembalikan pusat dari Natal adalah Kristus. Kalau saudara ulang tahun, pusat dari ulang tahun saudara ya saudara. Kemarin anak saya ulang tahun 25 Desember 25 tahun. 25 Desember anak saya ulang tahun yang kedua. Dia taruh di tengah-tengah, kami taruh di tengah-tengah. Pusat dari ulang tahun anak saya adalah anak saya di Sarek. Nggak mungkin bapaknya. Pusatnya pasti anak saya. Pusat dari yang namanya ulang tahun Yesus adalah siapa? Yesus. Bukan kado, bukan tukar kado, bukan pohon Natal, bukan THR, bahkan mohon maaf, bukan Santa Claus. Kalau Natalan lebih banyak Santa Claus diomongin daripada Tuhan Yesus. Kalau Natalan lebih banyak diskon 70%, up to 70% diomongin. Dan mundur Bu. Apa masuk dulu? Kalau Natal lebih banyak orang sibuk pikirin tukar kado. Padahal kita harus membersihkan hati buat Tuhan. Katakan amin. Walaupun orang bilang haram mengucapkan selamat Natal, kita aku. Kita nggak marah. Kalau bilang haram mengucapkan selamat Natal, damai dia. Bilang sama dia, terima kasih haram. Amin. Ini macam repot. Kalau haram udah berapa tahun yang lalu cetak spanduk buat kantor GBK. Karena lupa saya di tempat persetakan lagi cetak spanduk jumlahnya ratusan itu buat GBK. Di samping ada orang yang cetak spanduk tekor haram mengucapkan selamat. Itu lagi cetaknya itu biasanya saya lihat dari dia. Ini kasih masalah apa? Sampai sama haram.
Makasih ya. Mengucapin. Kan haram mengucapkan. Kemana kami haram mengucapin. Ada yang berhenti ya. Kalau orang kalah makan di babi susah. Karena masih bisa ikut tadi mereka ikut besek. Kemarin saya pesen BP Pak 5 kilo, wih. Gue setengah kilo ya Pak. Terus saya begini sampai capek makan, beli gue setengah kilo makan dari aku deh. Dalam ini itu kenceng langsung mie kurang. Yang pertama, mengapa Yesus adalah alasan kita merayakan Natal? Yang pertama saya tulis dalam slide saya adalah Jesus came to give his life as a ransom for many. Yesus datang ke dunia untuk memberikan tubuhnya sebagai penebus dosa umat manusia. Katakan amin. Dia datang memberikan tubuhnya. Sedikit kebenaran, Yesus datang dilahirkan di kandang domba. Tepatnya di mana? Bukan Bethlehem, Palungan. Domba. Yesus lahir di kandang domba di Palungan. Saya mau bilang sama saudara, katakan kita adalah domba. Tempat makan domba Palungan. Yesus mau kasih tahu sama saudara dan saya, dia datang ke dunia mau beri tubuh darahnya untuk mati bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan yang kedua, kebenaran mengenai Palungan. Palungan itu tempat yang kotor, banyak bakteri di situ, banyak yang namanya kotoran penyakit. Saya nggak pernah lihat ada anak bayi baru lahir langsung ditaruh di kloset, kecuali ya papa mamanya nggak mau. Di sini ada penjaga tempat ini Bapak Dr. Davis. Beliau tahu ahli, nggak mungkin bayi yang bersih ditaruh di tempat yang namanya kotor. Nggak mungkin punya deh. Saya waktu anak saya baru lahir saya nggak pernah lupa asal mau pegang cuci tangan. Kalau baru pulang dari luar harus mandi untuk pegang anak saya supaya apa? Kotoran yang di luar, bakteri yang di luar, ketika saya pegang anak saya udah nggak ada. Jadi bayangin bayi Yesus baru lahir dalam kebersihannya ditaruh di tempat yang kotor. Siapa yang kotor? Saudara dan saya. Gambaran Allah dalam kekudusannya nggak jijik sama kenajisan saudara. Allah dalam kemuliaannya tetap mau datang buat saudara. Ini jadi kabar baik buat saudara. Dia datang untuk memberi tubuhnya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Born to die. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Galatia 4 ayat 4 dan 5. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat yang kelima sama-sama. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak raja. Saya anak raja. Amin saudara. Dari kecil kita diingetin, saudara anak raja, bersikaplah sebagai anak raja. Anak raja itu apa cirinya? Punya bapak diri yang benar, pede, percaya diri karena bapaknya raja. Anak raja apa ciri kedua? Murah hati, karena bapaknya orang yang kaya raya. Anaknya murah hati. Anak raja apa cirinya? Gak takut, dia tahu kemana dia melangkah. Bapaknya yang raja akan jaga pelihara dia. Stick di bilangan Ramadhan di pojokan, nggak ada berani pakai di situ karena yang jaga orang-orang timur hitam-hitam gitu jaga. Kok nggak ada berani kalau saya pakai sama tim di situ, stop, terus saya tuh siap operasi, siap operasi. Senangnya berapa orang? 5 operasi, siap operasi, siap. Sudah masuk siap. Loh, saya dipanggil bapak raja, kita kan dipanggil anak raja. Saya makan dahulu bungkusin. Dan bapak raja bungkusin. Raja rumah bungkusin.
deh. Bungkusin, pulang, siap Bapak. Sudah semak-semak, siap Bapak. Iya bener, saya sudah nikmati. Keluar, aku ide. Jangan bawa sama lesi. Keluarin, kan ini Natal. Murah hati lah. Saya doa jangan hanya Natal, murah hati. Jangan saya berdoa. Januari, Februari, Maret sampai seterusnya. Tuhan berkati engkau jadi orang yang murah hati. Amin. Doa nanti itu, lihat tuh kalau ada yang bersih toilet, kasih. Keluar nanti bukan parkir, kasih berkati. Kalau naik ojek, berapa ojekmu? 20.000, lebihin 20.000 makan. Betahnya dalam bercanda. Engkau punya pembantu kasih. Nih, lu, sama 25 tahun gak pernah dikasih bu. Ada yang ngomong di mana? Tukang sayur, nih, lebihin. Aku biasa ditawar. Amin. Yesus aja kasih tahu kita, dia Tuhan, dia nggak pentingin dirinya sendiri. Dia Tuhan, dia bisa aja minta penginapan yang paling mahal. Oh jangankan Tuhan, baru jadi bos dikit aja datang ke tempat pengen dihargai, pengen dihormati, lupa diri. Karena jadi bos pengen pintu dibuka, tas dibawain, lantai dihilangin. Bilang, ayo anak Tuhan itu apa sih cirinya? Kalau bapaknya aja mengorbankan anaknya. Nah kalau tidak pengorbanan, Yesus dikorbankan di Yerusalem. Bapak mengorbankan anaknya. Yusuf dan Maria korbanin apa? Korbanin perasaannya. Saya bilang pada bapak saya, Maria teolog sepakat paling tua usianya 15-17 tahun. Bayangin lagi kerajinan main TikTok tiba-tiba. Lu orang Kudus, bayangin bagaimana Maria menjelaskan sama Yusuf. Bayangin bagaimana Maria menjelaskan sama keluarga. Bayangin bagaimana Maria menjelaskan sama teman-temannya. Bagaimana Yusuf menjelaskan sama keluarganya. Malu apa yang harus mereka derita? Belum nikah udah hamil. Jangan sekarang aja malu. Kalau kau nggak malu ya kalau gini namanya. Tapi mereka korban orang Majus, korban naik unta. Bayangin 3-6 bulan saya baru naik unta dari bawa ke gunung Sinai, turun berenang kan saya. Bayangin, Natal itu kisah pengorbanan. Semua kisah tentang Natal kisah tentang pengorbanan. Orang masuk minyak dulu. Ayo, Pak Pendeta, saya masih kekurangan mental kayak gitu sudah berkali. Saya selalu bilang ya, saya nggak bicara mental miskin itu bukan bicara soal keadaan, tapi pikiran hati. Ada orang kekurangan tapi mentalnya nggak bisa mental. Tapi ada orang kaya mentalnya miskin. Apa artinya? Mana-mana kebidanitan. Padahal kamu bilang, tapi mental miskin. Tapi ada orang nggak kaya, tapi mentalnya bukan mental miskin. Punya hal yang itu, nggak mau minta-minta. Oh nggak mau yang namanya duduk ketemu orang berharap dibayar. Bapak kita aja. Kalau kau punya hidup dengan pemahaman seperti itu, maka kau akan percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang kedua, sudah bahasanya. Yang pertama, Yesus datang untuk memberikan tubuhnya sebagai penebusan bagi saudara. Tidak ada yang dapat membayar murka Allah. Tidak ada yang dapat menggantikan upah dari dosa selain kematian dari anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Yesus datang. Jesus came to call sinners to repentance. Yesus datang untuk memanggil para pendosa. Untuk apa? Bertobat. Bilang kiri kanan saudara, bertobat. Bilang sama yang baru ngomong, bilang sama dirimu masing-masing, amin. Ini no joke loh. Ini bukan bercanda-bercandaan loh. Ini bukan lucu-lucuan loh. Saudara boleh ketawa-ketawa sekarang. Betul. Kalau kau gak bertobat, nanti di neraka kau ngalamin. Kalau gak percaya, mati sama mati. Biar kau tahu neraka kau percaya. Ada orang yang disuruh pendeta ngeledek nih. Padahal
pesannya benar. Saya sengaja khotbah saya bikin lucu-lucu. Saya sengaja bikin khotbah saya fresh gitu, biar saudara nggak tegang. Tapi nggak mengurangi esensinya. Tapi nggak mengurangi intinya. Kalau mau cari lucu dari sunatku ini jangan cari pendeta. Saya bukan pelawak, saya pendeta. Mana nih? Amin. Jangan kepengen. Kalau lu nggak tobat, nanti kapan Tuhan panggil saya tahu tak? Saudara dan saya, tapi nggak tahu. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari bahaya yang paling menghancurkan. Kalau kau mati, engkau miskin, tapi kau cinta Tuhan, engkau mati musuh. Kalau engkau sakit dan engkau mati, tapi cinta Tuhan, masuk surga. Tapi engkau boleh kaya, engkau boleh sehat, engkau boleh keluar. Tapi kalau engkau tak cinta Tuhan, engkau tak bertobat, kau mati musuh. Makanya jangan pernah tertipu sama hal-hal yang real. Makanya jangan pernah tertipu sama hal-hal yang sementara. Goal kita itu surga. Goal kita apa? Goal kita bukan kaya. Goal kita bukan kejar jabatan. Goal saudara dan saya, para pelayan Tuhan semua di sini. Goal saudara surga. Itu last destination. Perhentian terakhir mereka kata, yang terakhir. Mega Bekasi. Di DCP ada. Mega ada. Jangan mereka apa. Kita lihat dari kebenaran firman Tuhan Injil Lukas 5 31-32. Yuk, fokus saudara ya, sama-sama kita baca ya. Mega Bekasi 1, 2, 3, ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 32, sama-sama kita lantang baca. Aku datang bukan untuk memanggil tetapi orang dosa, supaya mereka apa? Bertobat. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, amin, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Selamat. Lukas 24 47 48. Yuk sama-sama kita baca. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. mulai dari Yerusalem 48. Kamu adalah saksi dari kata semuanya. kamu ganti dengan kata aku atau kata saya atau saya aja. Ganti kata saya, sama-sama kita baca ayat 48. 1, 2, 3. Saya adalah saksi dari semuanya ini. lebih keras lagi Mega Bekasi. Saya adalah saksi dari semuanya ini. sambil angkat tangan kanan sama-sama 1, 2, 3. Saya adalah saksi dari semuanya ini. Berita tentang pertobatan. Natal apa sih? Berita tentang pertobatan. Berita tentang keselamatan. Yohanes Pembaptis berjalan di gurun berteriak bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara dan saya ayo, bukan hanya saudara, saya pegang mic bertobat. Hari demi hari bertobat lebih lagi. Hari demi hari mengasihi lebih lagi. Karena ada lagunya, mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu. Mengasihi mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Saya masih ingat ketika saya lulus sekolah Alkitab di Tiberias Sat, angkatan pertama, kedua, angkatan ke-7 saya, tapi pertama batch kedua. Saya lalu keputusan ini, Pak Yaji, wisuda, panggilan itu, mengasihi, mengampuni, melayani, kalau saya boleh tambah, bertobat, lebih sungguh. Ayo, saya berdoa.
Kebanggaan kami pendeta cuma satu. Saya bangga saudara diberkati. Saya bangga saudara punya jabatan yang tinggi. Saya bangga saudara promosi. Tapi kebanggaan tertinggi kami para hamba Tuhan, kebanggaan para koordinator, pekerja, kuai kami yang cuma satu, kami yang paling tinggi yang bisa dibayar dengan apapun. Lihat saudara, saudara bilang, Pak, guru suami saya masih ngaco, Pak. Jadi semenjak kami bawa ke Bekasi, Pak, dia sekarang bertobat, Pak, cinta Tuhan, Pak. Dengar itu, capek pelayanan selama itu hilang itu aja kehormatan kami, itu aja kebanggaan kami, itu aja sukacita kami ketika dengar jemaat yang kepadanya Asyir datang, tolong pakai masker. Lu berisik banget sih, kok saudara sendiri masker gue mau marah, mau ngerjain, gak boleh ngelakuin apa serba salah. Saya mau hiburan kami ketika dengar jemaat kami layani, mereka hidup takut akan. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang takut akan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari, mengapa Yesus adalah alas dari Natal yang kita rayakan. Yang ketiga, yang terakhir, Jesus came to give eternal life. Yesus datang untuk memberikan kehidupan kekal. Tidak ada satupun agama di dunia yang berani menjamin keselamatan. Tidak ada satupun agama di dunia, kepercayaan yang bisa berkata sama saudara, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus ketika Yesus disalibkan. Kalau ada orang bilang kasih ayat satu di Alkitab yang tulis, benar-benar tulis Yesus adalah Tuhan, saudara jangan mau dibodohi, saudara cari gitu. Gak usah susah. Yesus mana ada nabi berkata hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Mana ada nabi yang berkata dosamu diampuni hari ini. Mana ada nabi yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Mana ada nabi yang berkata aku adalah Alfa Omega, awal dan akhir. Mana ada nabi yang berkata akulah pintu. Gak ada. Saya pernah debat sama orang kayak begitu. Coba si ayatnya. Saya kasih ayatnya, buang si ayat terus seperti itu. Capek. Malah ada orang di YouTube-nya dimatiin saya. Coba tanya orang itu pasti nggak bisa jawab. Itu ada orang ngomong. Coba tanya, Yesus ketika disalib, salibnya ngadep kemana? Ngadep kemana urusan dia? Mau ke bawah, kiri kanan terserah. Kenapa harus kita pusingin? Saya percaya tidak ada kebabatan melalui perdebatan. Saya pernah naik pesawat dari Manado Jakarta. Di samping saya, waktu kakak lari. Ketika naik pesawat saya kan doa begitu. Berdoa kami pesawat. Ditanya, Kristen, pas saya tahu nih pertanyaan pembukaan. Berdoakan di sini. Karena gak mungkin bilang, enggak, ibu enggak. Saya bilang, iya Pak. Oh, kerja apa? Kan gak mungkin bilang, gue IB. Sorry. Itu. Aye. Sakit anak. Bilang saya pendekar. Oh, pastor. Bilang pastor. Kita buat diskusi. Panjang dan lebar nih. Iya. Sampai berbusa ngomong. Udah selesai dia ke toilet seperti itu. Akan ada. Ambatan tidak sendirian. Susah ya. Maka dia nanti udah datang dia mau lagi. Sampai mendarat tadi itu bagasi. Mengingat melati. Yang saya susun seperti itu. Cukup sekali. Di pesawat benar-benar tidak bersumber hidup saya. Karena saya ngomong, dia pengen kami, pengen kita saya. Saya cuma datang di Indonesia. Bapak punya pemahaman, saya bilang, gimana kalau kita fair? Gimana deh? Saya tanya Bapak dia, malam,
pemilik kerajaan surga. Kalau nanti saya mati Tuhan, siapa yang nanti saya? Siapa yang akan bawa saya ke surga? Udah pasti disebutkan namanya Alek. Udah pasti ini. Coba aja. Bisa gitu. Kalau nggak bisa ya, apa yang keluar dari mulut saya adalah firman. Api dari Tuhan tidak kembali ke sia-sia. Amin. Suatu hari akan membawa kita semua. Tapi gini, gak usah ngomong yang di luar dulu deh. Nih, bilang beres nggak? Bener nggak? Gak usah ngomong itu orang yang di luar. Saya gak usah ngomongin, mereka bukan jemaat yang saya layani. Saudara jemaat yang saya percaya untuk saya layani. Ayo, sungguh-sungguh bertobat. Satu ayat terakhir dikatakan demikian, Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Saya baca ayat ini, saya diberkati. Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Jadi sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada perorangan fasik, Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya ia hidup. Kita baca dengan lantang. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. mengapa kamu akan mati, hai Israel. kita adalah Israel rohani. Dikatakan demikian, katakanlah kepada jemaat Mega Bekasi sesi 930, demi Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Kamu sudah pikir Tuhan senang orang mati itu bertobat? Kamu sudah pikir ketika saudara mati dan ketika dipanggil sudah bertobat, kan saudara akhirnya mati juga Tuhan? Dia setiap hari mengutuk saudara di depan pintu dan berkata, ayo bertobat, ayo hidup baru, ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kalau ternyata masa lalu saya, biarin masa lalu tinggalin. Ada Tuhan. Yang paling ngeri itu apa? Udah berani melayani, tapi hidupnya masih berantakan. Itu ngeri banget. Itu ngerinya minta ampun. Karena apa? Terhilang di rumah Tuhan. Kalau terhilang di naik paham saya. Kalau terhilang di tempat yang kantor paham. Yang ngeri apa? Terhilang di gereja. Orang kenal kita penatua, orang kenal kita choir, orang kenal kita pendeta, orang kenal kita koordinator, singer, pemusik, MC. Kelakuan kita jauh dari kata lain. Yang bahkan majelis, tapi aslinya manusia jelma iblis. Majelis. Saya doa, maaf ya, saya nggak bisa berani firman Tuhan. Maaf ya, saya nggak bisa tutup-tutupi. Tapi saya berdoa untuk tahun 2020 dalam bertobat. Saya pesan terakhir untuk saya hamba yang suka dipercaya di tempat ini. Jangan tutup tahun 2020 dalam dosa. Jangan lewati pergantian tahun dengan pesta pora. Ada banyak hari yang lain, tapi detik-detik terakhir 2020, detik-detik pertama 2021, 3, 2, 1, berlutut sama Tuhan. Hancur hati sama Tuhan. Kasyat sama Tuhan. Thank you. 2020 tahun yang berat, tapi Tuhan yang bersertai aku. Aku lewati tahun ini. 2021 orang boleh ngomong apa aja, aku percaya kepada janji. Dan masuk ke dalam kau, makanan pertama yang kau makan, tubuh darah Yesus. Ambil minyak urapan, urapi anak, urapi rumahmu, urapi kendaraan, urapi emosi orang. Kita ngomong ya,
kapok. Biar udah schedule sama pacarnya, sama simpenannya, buat aneh-aneh, nggak apa-apa. Tapi kok nggak mau bilang beda gue jangan kasih gue. Amin. Kalau gue udah mau aneh-aneh nih, atau mana? Bapak dia sih, beliau putusin jam 10 malam di MPP. Jadi nggak apa-apa ya, biasanya nggak apa-apa banget Pak. Saya juga berlayani Pak. Saya setting sama istri sama keluarga. Jam 10 malam nongkrong di online streaming. Bapak dia sih nongkrong, matiin HP, matiin semua fokus. 365 hari Tuhan jaga kita. Ini minggu terakhir 2020 loh. Ini minggu terakhir 365 hari, 12 bulan, 7 hari dalam seminggu. Tuhan jaga kita, gak pernah gagal dia jaga kita. Masa kok gak bisa sih 2 jam, 3 jam tuh kan siap sama dia? Masa kok gak bisa sih thank you sama Tuhan di akhir tahun? Kalau udah ibadah, udah pergantian tahun, mau main petasan kek, mau jadi petasan kek, terserah. Boleh tahu, mau beneran hati. Gue beneran hati nak tolong kau tidak pernah masalah. Kalau dia bawaannya hati-hati semua. Saya baru pesan suara di hati saya dalam cara yang saya tahu supaya masuk dalam hati Romo. Karena saya gak sopan nih, Tuhan kasih di hati saya terus. Banyak orang yang ingin melakukan pergantian tahun dalam hari. Banyak orang yang sudah plan pergantian tahun, mengganti tahun lagi. Kalau kau orangnya cancel, ganti. Saya ngomongnya demi kasih Kristus. Kalau kau punya rencana di pergantian tahun, bukan dalam gereja, bukan ibadah, bukan cari Tuhan, cancel. Lakukan segala cara untuk ibadah. Pak Pendeta nggak ada kuota. Ada pasti ada. Amin. Jangan lupa jam 10 malam Pak Pendeta pimpin. Sebelumnya ada jam 6 baru saya lupa juga. Saya udah ingetin kalau dibantu lah. Kita bisa berhubungan itu lah. Kalau yang mau pulang dengan bertobat bagi lagi angkat suara. Haleluya. Angkat jangan turun dulu. Dalam hatimu bilang, Tuhan ini aku. Aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau tutup tahun ini dalam takut akan Tuhan, dalam kesungguhan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan. Sejenak sebelah kanan berdoa. Besar kita pengen berdoa. Di minggu terakhir 2020, hamba berdoa, kami lahir baru lagi, kami sungguh lagi berdoa. Terima kasih untuk pemakaian atas hamba Tuhan. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan. Kami bawa ucapan syukur kami kepada dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan.